Selamat siang pemirsa, saya Kesha Sarjani hadir dalam program Void Media hari ini. 3 informasi telah kami rangkum untuk Anda, mulai dari penindakan peredaran minuman keras, proses evakuasi warga oleh petugas pemadam kebakaran, hingga kegiatan sosial kepolisian di bulan Ramadan. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kita mulai dengan informasi dari jalur lintas selatan Kota Sukabumi. Petugas kepolisian meminta mengham botol minuman keras dalam razia yang digelar untuk menjaga ketertiban masyarakat. Untuk mengetahui detailnya, kita terhubung dengan rekan reporter kami, Aidin Farhat, yang berada di lokasi. Selamat siang Aidin, bagaimana kondisi terkini di lapangan? Halo, selamat siang Keisha. Pada siang hari ini, saya sedang berada di Polres Sukabumi Kota, bertepatan di depan alun-alun Kota Sukabumi. Pada siang hari ini, saya akan mewawancarai salah satu tim humas dari Polres Kota Sukabumi. Di sini saya melaporkan, saya di sini sudah di Polres Sukabumi Kota bersama Subseksi Penmas Pak Solehudin. Boleh Pak Solehudin mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu gimana sih latar belakang dilaksanakannya razia miras pada akhir pekan tersebut? Oke, untuk razia miras sendiri sebetulnya ini masuk dalam KRYD ya, KRYD itu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dan ini merupakan kegiatan yang seperti yang dulunya rutin. Setiap minggu itu Jumat, Sabtu, Minggu selalu kita libatkan personil. Bahkan ya kalau malam minggu khususnya kita libatkan semua gabungan personil untuk melakukan razia atau melakukan patroli malam, untuk atau melakukan beberapa upaya preventif kepolisian untuk menjaga atau memelihara situasi Kamtimas menjadi kondusif. Khusus untuk mengenai bukan pengungkapan ya, penemuan beberapa atau puluhan minuman beralkohol ini, sebelumnya kami itu sudah mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui yang disampaikan melalui layanan call center 110 maupun di POSA. Nah, kita langsung respon ke petugas yang sedang patroli, yang sedang KRYD ini. Ya, alhamdulillah informasi dari masyarakat dari satu warung, dari satu toko maksudnya gitu ya. Kita bertemukan belasan botol doang. Jadi nggak semuanya di satu toko atau warung ya yang ada di berita itu. Jadi itu terdiri dari tiga tempat. Kita temukan tuh di situ ada toko kelontongan 1 dan warung jamu 2. Ini yang dilaporkan itu 1 sebetulnya oleh warga. Cuman karena kita pun kan petugas kan ada nalurinya sendiri ya. Kita coba cek lagi ke beberapa tempat, ternyata ya alhamdulillah dapat lagi nih yang lain gitu. Ada di warung jamu. Baik, terima kasih informasinya Aidin. Kita beralih ke Kecamatan Sukaraja. Seorang perempuan berusia 20 tahun harus mendapatkan bantuan petugas pemadam kebakaran karena lengannya tersangkut jam tangan. Kita terhubung ke Naila Melani untuk laporan selengkapnya. Baik ya Cina, insiden ini terjadi saat korban tidak dapat melepaskan jam tangan yang digunakannya itu menyebabkan kekompakan pada pergelangan tangan. Petugas damkar Sukaraja yang menerima laporan segera menuju lokasi dan melakukan evakuasi menggunakan alat pemotong. Berikut keterangan dari petugas damkar Sukaraja. Bapak bisa ngejelasin nggak kronologi kejadian dari damkar menerima laporan sampai tiba di lokasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi yang berada di Polsektor 7 Sukaraja, bahwa saya mendapat laporan pada hari Selasa 3 Februari 2026. Saya menerima berita itu dari Damkar Cermat. Kami Dinas Pemadam Kebakaran memiliki aplikasi Damkar Cermat sekarang, jadi mempermudah masyarakat supaya melapor ke damkar. Baik, kami menerima berita itu pukul 9.50, lalu berangkat menggunakan sepeda motor, 2 sepeda motor kami berangkat. Tiba di lokasi kami jam 10 pas, 10 menit kami meluncur. Untuk pertanyaan kedua nih Bapak, langkah apa yang dilakukan tim dalam proses evakuasi serta alat apa yang digunakan? Kami tiba di lokasi, cara pertama kami melihat dulu jam tangannya. Apa bisa kami lakukan dengan tidak langsung kami eksekusi, karena kami lihat dulu sikonnya seperti apa, jam tangan seperti apa. Kami menggunakan itu mesinnya, mesin pemotong cincin yang kecil.
tambahkan sedikit itu apa? Yang tadi kan kami sebelum kami potong itu karena udah ada karat. Oke. Jadi sebelum itu udah gitu kami potong. Udah gitu potong memerlukan waktu 10 menit untuk memotong jam tersebut. Kenapa susah terlepas? Dia menggunakan sekuat mungkin untuk melepasnya sebelum nelpon kita. Nggak bisa dilepas itu udah semalaman. Udah semalam paginya dia lapor ke damkar. Itu. Berarti nih, Bapak, apa sih imbauan dari Damkar kepada masyarakat agar kejadian serupa tak terulang? Himbauan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi agar berhati-hati, harus diperhatikan jam tangan maupun cincin harus diperhatikan, anting juga sama harus diperhatikan. Bawaan aja, jangan lupa nanti kalau misalkan ada laporan atau apa silakan aja ke Damkar Sukaraja yang berada di Polsek Kepulis Sukaraja. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit dan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Petugas juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aksesori yang menyebabkan cedera. Dari Sukaraja, saya Dela Melani melaporkan. Baik, terima kasih informasinya Naila. Memasuki bulan Ramadan, Polres Sukabumi Kota membagikan ratusan paket takjil kepada para pengguna jalan. Bagaimana kegiatan ini berlangsung? Kita terhubung ke Sultan Rimba. Selamat sore Keisha, kegiatan pembagian ratusan paket takjil dilakukan di sejumlah titik jalan utama Kota Sukabumi. Selain berbagi kepada masyarakat, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Ramadan Prima yang mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan. Berikut pernyataan dari pihak Polres Sukabumi Kota. Apa tujuan utama dari kegiatan pembagian takjil ini dalam rangka program Ramadan Prima? Ya betul sekali. Jadi Bapak Kapolres tagline dan program tersebut dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini yaitu Ramadan Prima. Jadi kegiatannya diisi dengan kegiatan yang mendekatkan sinergi dengan masyarakat, kegiatan yang juga bantuan sosial yang sifatnya juga keagamaan, misalnya kemudian lampu ke masjid-masjid yang membutuhkan, kemudian mushaf, Al-Quran dan sebagainya. Jadi tujuannya memang selalu mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini sehingga diharapkan penuh berkah dan bersinergi dengan masyarakat. Tapi biasanya warga-warga yang menerima takjil ini apakah memang seperti yang tadi ada tukang parkir atau semua warga yang di pinggir-pinggir jalan? Betul. Untuk sasarannya tersebut itu memang warga sekitar dari Sukabumi Kota, baik sopir angkot, dari pengendara Gojek, ataupun mungkin ada sekitar juga seperti tukang parkir, ada tadi pengamen, asongan dan lain sebagainya, itu kita samakan, kita kasih semua. Untuk jumlah takjil dari seluruh kegiatan itu berapa? Untuk jumlah takjil kita siapkan berkisar antara 100 sampai 200 porsi per hari. Jadi kita laksanakan kegiatan takjil ini setiap hari sampai dengan nanti akhir bulan Ramadan insyaallah. Mungkin apa pesan Bapak kepada masyarakat terkait keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama bulan Ramadan pada saat pembagian takjil? Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama di wilayah Polres Sukabumi Kota, untuk terus menjaga ketertiban, apalagi kelancaran lalu lintas dan berkenaan lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan pembagian takjil maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kita melaksanakan kegiatan pada bulan suci Ramadan ini supaya nanti kita mendapatkan kemenangan di akhirnya, sehingga nanti diharapkan kita bisa bersama-sama meraih kemenangan di akhir bulan, tentunya dengan keamanan dan keselamatan kita bersama. Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap program serupa dapat terus dilaksanakan di kesempatan mendatang. Dari Kota Sukabumi, saya Sultan Rimba melaporkan. Saya kembalikan ke studio. Pemirsa, demikian 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kami akan menghadirkan feature mengenai surga kuliner di Terminal Lama Kota Sukabumi. Kawasan Terminal Lama Kota Sukabumi dikenal menjadi salah satu pusat kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat. Beragam makanan dengan harga terjangkau menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Berikut laporan selengkapnya.
balik ramainya kota Sukabumi saat sore hingga malam hari, terdapat salah satu kawasan yang menjadi favorit masyarakat untuk berburu kuliner. Terminal lama kota Sukabumi kini berkembang menjadi tempat berkumpulnya berbagai pedagang makanan dengan menu beragam dan harga terjangkau. Dalam liputan tersebut, kami akan mengajak Anda menjajal beragam kuliner yang ada di sini. Suasana ramai terlihat di kawasan Terminal Lama Kota Sukabumi saat sore menjelang malam. Puluhan pedagang kuliner berjajar menawarkan berbagai jenis makanan, mulai dari jajanan ringan hingga hidangan berat. Pemirsa, pada kali ini saya sudah bersama salah satu pedagang yang sudah aktif berjualan di kawasan Terminal Lama Kota Sukabumi. Kalau di sini paling jam-jam ramai itu dari sore ya, jam 4, palingnya di jam 10. Kalau hari Ramadan itu kemana ya sih? Kalau selain itu sebentar kita ramenya paling di jam 4 ya, sampai jam maghrib paling pas rame lagi habis terawih. Jadi dayanya itu sebentar gitu, ada seperti hari biasa kita agak paling menurun sedikit pada hari biasa. Paling rame-ramenya paling weekend aja gitu Pak sama kekali gitu. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menikmati waktu santai sambil berburu kuliner dengan harga yang terjangkau. Aroma masakan yang menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Akang sama tetenya ini kesini itu udah kira-kira udah berapa kali? Kalau dari aku baru 3 kali ya. Aku sendiri aku baru. Jadi buat kalian berdua nih, apa sih yang bikin kalian berdua tuh tertarik buat nyobain kuliner yang ada di Terminal Lama Kota Sukabumi ini? Karena temen aku ini yang sering kesini banyak yang nyaranin makanan tambah dimsumnya enak katanya. Terus pada mau gitu loh, udah banyak juga variannya terus kepada terpelajar. Oh, jadi menurut kalian makanan-makanan yang ada di sini itu harga-harganya sepadan lah ya sama rasa-rasanya gitu ya? Banyak di antara mereka yang datang bersama teman maupun keluarga untuk menikmati beragam menu yang ditawarkan. Beragam pilihan menu dan suasana yang hidup menjadikan kawasan Terminal Lama sebagai salah satu spot kuliner malam yang menarik untuk dikunjungi di Kota Sukabumi. Nikmati beragam kuliner dengan harga terjangkau sambil merasakan suasana ramai menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di Terminal Lama Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, saya Aidin Parantis Purwo. Saya Kesha Sarjandi, pamit undur diri, sampai jumpa.